Maya adalah sosok yang sulit dilupakan oleh siapapun yang pernah melihatnya. Rambutnya panjang mengilap seperti sutra, dan matanya memancarkan daya tarik yang mampu membuat siapa saja terhipnotis. Namun, kecantikan luar biasa itu tidak mencerminkan isi hatinya. Di desa Jatiharum, di mana kebanyakan penduduknya hidup sederhana, Maya menjadi pusat perhatian bukan hanya karena parasnya, tetapi juga kepribadiannya yang angkuh dan perilakunya yang tidak kenal belas kasih. Ia adalah putri tunggal keluarga kaya di desa itu, mewarisi kekayaan dari ayahnya yang telah meninggal. Dengan kekayaan itu, Maya merasa berhak melakukan apa saja yang diinginkannya. Maya sering merebut apapun yang dia anggap menarik, tanpa peduli siapa yang memilikinya. Dia pernah memaksa seorang pedagang kecil menyerahkan tanahnya hanya karena tanah itu memiliki pohon yang dianggapnya indah. Ia juga pernah menghancurkan rumah tangga seorang wanita dengan menggoda suaminya, hingga pria itu meninggalkan keluarga kecilnya. Orang-orang desa enggan melawannya karena takut dengan rumor bahwa Maya memiliki hubungan dengan kekuatan gaib. Mereka yang pernah mencoba membalas atau menentang Maya kerap mengalami kejadian aneh. Ladang yang tiba-tiba gagal panen, keluarga yang jatuh sakit tanpa sebab, hingga kematian mendadak yang misterius. Tak ada yang tahu pasti kebenarannya, tetapi bisik-bisik tentang kemampuan Maya menggunakan ilmu hitam terus menyebar. Hingga suatu malam, Maya ditemukan tak bernyawa di dalam rumah megahnya. Tubuhnya tergeletak di lantai ruang tamu dengan mata terbuka lebar, seolah-olah sedang menatap sesuatu yang menakutkan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan dokter desa tidak mampu menjelaskan penyebab kematiannya. Berita kematian Maya menyebar cepat, menciptakan perasaan lega sekaligus cemas di antara penduduk. Mereka lega karena terlepas dari teror tak terlihat yang sering disebabkan oleh Maya, tetapi juga cemas karena kematian mendadaknya terasa janggal. Di balik pintu-pintu rumah, orang-orang berbisik tentang bagaimana mungkin arwah Maya, dengan segala keangkuhan dan dosa yang dibawanya, akan menjadi lebih mengerikan setelah ia meninggalkan dunia ini. Namun, saat itu mereka belum tahu apa yang akan terjadi setelahnya jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka alami semasa hidup Maya. Hari itu, langit desa Jatiharum mendung. Angin dingin bertiup kencang, seolah-olah alam pun enggan menyaksikan pemakaman Maya. Warga desa berkumpul di tanah pemakaman di luar desa, tempat mereka biasanya menguburkan orang-orang yang telah meninggal. Meskipun Maya semasa hidupnya tidak disukai, hampir semua penduduk hadir, bukan untuk memberikan penghormatan, tetapi karena rasa penasaran dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Petugas penggali kubur telah bekerja sejak pagi. Liang lahat sudah siap, dan peti mati Maya yang terbuat dari kayu jati mahal diletakkan di atas tandu bambu. Suasana hening. Hanya terdengar suara desiran angin dan langkah kaki pelayat yang perlahan mendekat. Namun, ketika peti mati mulai diturunkan ke liang lahat, kejadian aneh terjadi. Tanah yang sebelumnya gembur mendadak mengeras seperti batu. Penggali kubur mencoba memukul tanah dengan cangkul, tetapi cangkul itu terpental. Seakan-akan ada sesuatu di bawah tanah yang menolak untuk dilubangi lebih dalam. Mustahil, seru salah satu penggali kubur sambil menyeka keringatnya. Tadi pagi tanah ini lunak seperti biasa. Tetua desa yang memimpin upacara berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia meminta para penggali mencoba menggali di sisi lain liang lahat, tetapi hasilnya sama. Tanah tetap keras dan tidak bisa ditembus. Ketika salah satu penggali mencoba lebih keras dengan memukul tanah menggunakan linggis, tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari dalam peti mati. Para pelayat terkejut. Beberapa dari mereka mundur ketakutan. "Apa itu tadi?" bisik seorang wanita tua. Tangannya gemetar memegang tasbih. Tetua desa mencoba menenangkan warga. "Mungkin hanya kayu peti yang melonggar," katanya, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Namun, suasana semakin mencekam. Langit yang mendung menjadi gelap gulita, dan angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun berguguran di sekitar makam. Di kejauhan, suara seperti gemuruh samar terdengar, tetapi tidak ada tanda-tanda hujan. Beberapa warga mulai menggumamkan doa, berharap hal ini hanyalah kebetulan. Tapi di tengah doa mereka, salah satu penggali kubur tiba-tiba menjerit kesakitan. Ia jatuh terduduk, memegangi tangannya yang terluka. Linggisnya patah menjadi dua,
dengan ujung tajamnya melukai telapak tangannya. "Tidak, ini pertanda buruk," serunya dengan suara serak. Matanya penuh ketakutan. Ketua desa akhirnya memutuskan untuk menunda pemakaman hingga keesokan harinya, berharap situasi akan membaik. Peti mati Maya diletakkan sementara di gudang kecil di dekat makam, dan warga perlahan-lahan meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh kecemasan. Namun, malam itu, kejadian aneh terus berlanjut. Penduduk yang tinggal di sekitar pemakaman melaporkan mendengar suara-suara menyeramkan. Ada yang mendengar ketukan di pintu mereka tanpa ada siapapun di luar. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki berat di jalan desa, diikuti dengan suara seorang wanita yang menangis pilu. Di tengah malam, salah seorang pria yang memberanikan diri keluar rumah mengaku melihat bayangan seorang wanita berdiri di depan gudang tempat peti mati Maya disimpan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi sosoknya begitu menyerupai Maya. Bayangan itu berdiri diam selama beberapa menit, sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Desa mulai dihantui ketakutan. Orang-orang bergunjing, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang terjadi? Tetua desa mengumpulkan penduduk di balai desa keesokan paginya. Dengan suara berat, ia berkata, "Kita harus mencoba menguburnya lagi. Tetapi jika tanah tetap menolak, maka kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Maya." Malam kedua setelah pemakaman yang gagal, suasana di desa Jatiharum semakin tegang. Warga yang biasanya berkumpul di beranda rumah untuk berbincang kini memilih mengunci pintu rapat-rapat dan memadamkan lampu lebih awal. Bahkan suara jangkrik yang biasa menemani malam desa terasa lebih sunyi, seakan-akan alam pun takut bersuara. Di rumah Pak Arif, seorang petani yang tinggal tak jauh dari pemakaman, anak perempuannya yang berusia 7 tahun tiba-tiba menangis tanpa sebab. "Ayah, ada wanita di luar jendela," katanya dengan suara tersendat. Pak Arif, yang sedang berdoa di ruang tengah, segera menghampiri anaknya. "Mana mungkin ada orang di luar? Semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing," katanya, mencoba menenangkan. Tapi ketika ia melirik ke jendela, bulu kuduknya meremang. Bayangan seorang wanita berdiri diam di luar, hanya beberapa langkah dari jendela. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat udara di dalam rumah terasa menggigil. Wanita itu mengenakan pakaian putih, basah dan kotor, seolah-olah baru saja keluar dari kuburan. Pak Arif segera menarik anaknya ke belakang dan menutup gorden. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat dan mulai melantunkan doa, berharap bayangan itu hanyalah imajinasi. Tetapi ketukan keras di pintu depan menghapus harapannya. Ketukan itu berirama lambat, seperti seseorang yang sabar menunggu. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara bergetar. Sementara itu, di rumah yang lain, seorang ibu bernama Sari sedang membersihkan dapur ketika mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya. Langkah itu berat dan terdengar jelas di atas genting, seolah-olah ada seseorang yang berjalan bolak-balik. Ia bergegas keluar, mencoba melihat siapa yang bermain-main di atap. Namun, begitu ia menengadah, tak ada siapapun di sana. Tapi anehnya, suara langkah itu masih terdengar, semakin cepat, seolah-olah pemiliknya sedang berlari mengitari atap rumah. Ketakutan, Sari berlari masuk dan mengunci pintu, tetapi suara itu tidak berhenti. Bersamaan dengan itu, dari dapur terdengar bunyi piring yang jatuh dan pecah, diikuti oleh suara tangisan pelan seorang wanita. Tangisan itu terdengar dekat, seakan-akan berasal dari dalam rumahnya sendiri. Sementara malam semakin larut, kejadian aneh terus terjadi di seluruh desa. Di sudut lain, sekelompok pemuda yang mencoba memberanikan diri berjaga di balai desa mulai mendengar suara bisikan di tengah kesunyian. Bisikan itu terdengar seperti suara Maya, memanggil nama mereka satu persatu dengan nada yang menusuk jiwa. Beberapa dari mereka langsung kabur ketakutan, meninggalkan yang lain dengan wajah pucat pasi. Suara itu terus menggema, membuat mereka yakin bahwa ini bukan sekadar halusinasi. Tetua desa yang mendengar laporan kejadian-kejadian ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke gudang tempat peti mati Maya disimpan, ditemani beberapa warga pemberani. Ketika mereka membuka pintu gudang, bau busuk menyengat memenuhi udara.
lebih tajam daripada sebelumnya. Peti mati Maya ada di sana, tetapi tutupnya sedikit terbuka. Salah satu warga mendekat dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat mencoba menutup kembali peti itu. Namun, sebelum ia menyentuhnya, terdengar suara lembut dari dalam peti. Tanpa berpikir panjang, mereka melarikan diri dari gudang, meninggalkan peti mati Maya yang masih terbuka. Kejadian malam itu menyebar dengan cepat keesokan harinya, memperkuat keyakinan warga bahwa Maya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Satu hal yang pasti, arwahnya belum selesai menghantui desa. Pagi berikutnya, di bawah langit yang suram, warga desa Jatiharum berkumpul lagi di pemakaman. Meski rasa takut masih menyelimuti mereka, desakan untuk menyelesaikan pemakaman Maya membuat mereka memutuskan untuk mencoba lagi. Namun kali ini, suasana terasa jauh lebih berat. 2 penggali kubur baru dipanggil, menggantikan yang sebelumnya trauma setelah kejadian malam pertama. Dengan hati-hati mereka mulai menggali tanah di tempat yang berbeda, berharap tanahnya lebih bersahabat. Tapi keanehan kembali terjadi. Setelah menggali sekitar 1 meter, cangkul mereka terhenti oleh sesuatu yang keras di dalam tanah. "Apa ini batu besar?" tanya salah satu penggali. Namun ketika ia mencoba menggesernya, cangkulnya patah, sama seperti yang terjadi sebelumnya. Saat mencoba menggali di sisi lain, tanah yang semula gembur mendadak menggumpal, seperti campuran pasir dan tanah liat yang tidak mungkin ditembus. Salah satu penggali merasa tangannya seperti terbakar setiap kali menyentuh tanah itu. Di tengah kegaduhan itu, seorang wanita tua yang berdiri di barisan pelayat tiba-tiba jatuh pingsan. Ketika tetua desa mencoba membangunkannya, wanita itu membuka matanya dengan tatapan kosong. Dalam suara serak yang bukan miliknya, ia berkata, "Aku tidak akan pergi. Ini bukan tempatku. Kalian semua akan menyesal." Warga yang mendengar suara itu langsung mundur dengan wajah pucat pasi. Mereka tahu, itu bukan suara wanita tua itu. Tetua desa memerintahkan beberapa orang membawa wanita itu menjauh. Sementara ia sendiri mencoba menenangkan warga yang mulai panik. Ketegangan meningkat ketika salah satu penggali berteriak keras. Ia menemukan bahwa ujung cangkulnya yang patah tadi tertanam dalam tanah, tetapi kini berubah warna, merah gelap seperti berlumuran darah. "Tanah ini terkutuk," gumamnya sambil mundur ketakutan. Tidak lama kemudian, suara jeritan terdengar dari seorang warga yang berdiri tak jauh dari liang lahat. Ia menunjuk ke arah peti mati Maya yang masih berada di dekat mereka. Tutup peti itu perlahan-lahan bergeser sendiri, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Semua orang terpaku, mata mereka tertuju pada peti yang kini terbuka sedikit, memperlihatkan secuil kain putih yang mulai menghitam. Bau busuk menyeruak lebih tajam dari sebelumnya, membuat banyak orang menutup hidung dan mundur. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi lebih jauh, dari dalam peti terdengar suara jeritan panjang, seperti tangisan seorang wanita yang penuh kemarahan. "Keluar dari sini!" Suara itu bergema, meskipun tidak ada yang berbicara. Warga desa berlarian, meninggalkan penggali kubur, peti mati, dan tetua desa di belakang. Tetua desa yang mencoba bertahan akhirnya menyerah. Dengan wajah penuh keringat, ia berkata, "Kita tidak bisa melanjutkan ini hari ini. Kita harus mencari cara lain. Ini bukan lagi urusan manusia biasa." Hari itu, peti mati Maya tetap tidak dikuburkan. Para warga percaya bahwa tanah desa benar-benar menolak keberadaan jenazah Maya, dan arwahnya tidak akan tenang sebelum dosa-dosanya diungkap dan diatasi. Namun, malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan akan kembali menghantui mereka. Desa Jatiharum diliputi kecemasan yang tak kunjung reda. Orang-orang menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Namun rasa takut tetap merayap di hati mereka. Di tengah kesunyian, para tetua desa mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Mereka sadar, apa yang terjadi dengan jenazah Maya bukanlah hal biasa. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kematian Maya. Arwahnya tidak diterima bumi, dan ini pasti karena dosa-dosanya semasa hidup, ujar Pak Surya, tetua tertua di desa. Suaranya berat, tetapi penuh keyakinan. Penduduk yang hadir mulai berbisik-bisik, mengingat berbagai keburukan Maya. Ia telah merebut tanah,
merusak keluarga, dan menggunakan kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain. Namun, ada satu orang yang akhirnya angkat bicara, seorang wanita tua bernama Bu Kanti. Bu Kanti adalah seorang dukun tua yang sudah lama menarik diri dari dunia perdukunan, tetapi ia masih menyimpan ingatan tentang Maya yang pernah datang kepadanya bertahun-tahun lalu. Dengan suara pelan, ia berkata, semasa hidupnya, Maya mendatangi banyak dukun untuk mendapatkan kekuatan. Ia meminta kecantikan yang tak tertandingi dan kekuasaan atas orang lain. Namun, apa yang ia lakukan untuk mendapatkan semua itu sangat mengerikan. Para warga yang mendengar ini mulai memandang Bu Kanti dengan cemas. Apa yang Maya lakukan? Tanya salah satu dari mereka. Bu Kanti menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Maya mengorbankan nyawa binatang, dan bahkan dipercaya pernah mengorbankan nyawa manusia dalam salah satu ritualnya. Ia melakukan semua ini untuk mendapatkan perlindungan dari kekuatan jahat dan menjamin hidupnya penuh kemewahan. Tetapi apa yang ia abaikan adalah satu hal penting. Kekuatan itu menuntut balasan, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga setelah kematian. Ucapan Bu Kanti membuat suasana di balai desa semakin mencekam. Warga mulai menyadari bahwa tanah desa mungkin menolak Maya bukan hanya karena dosa-dosanya, tetapi karena kekuatan yang ia gunakan semasa hidupnya kini menuntut haknya. Aku pernah mendengar, lanjut Bu Kanti, jika seseorang yang melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap meninggal tanpa menyelesaikan hutangnya, arwahnya akan terus tersiksa. Bahkan bumi akan menolak jenazahnya, karena ia telah menjadi milik kegelapan. Pak Surya berdiri dan berkata dengan tegas, jika benar begitu, kita harus melakukan sesuatu untuk memutuskan ikatan itu. Jika tidak, arwah Maya akan terus menghantui desa ini. Setelah diskusi panjang, warga memutuskan untuk memanggil seorang dukun sakti dari desa lain. Ia dikenal sebagai orang yang mampu menangani kasus-kasus supranatural semacam ini. Malam itu, seorang utusan dikirim untuk memanggil sang dukun, sementara warga lainnya berdoa agar teror ini segera berakhir. Namun, saat malam semakin larut, kejadian aneh terus terjadi. Beberapa orang melaporkan mendengar suara jeritan Maya memanggil nama-nama mereka, sementara yang lain melihat bayangan wanita berjalan di depan rumah mereka. Ketika fajar tiba, seluruh desa berada dalam keadaan terjaga, lelah dan ketakutan, menunggu kedatangan dukun yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, dukun yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia adalah seorang pria tua bernama Ki Wibawa, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual luar biasa. Wajahnya tegas, dengan mata tajam yang memancarkan ketenangan. Ia membawa sebuah kotak kayu tua berisi perlengkapan ritual, dupa, bunga, dan benda-benda lain yang dipercaya mampu mengusir energi gelap. Warga desa menyambutnya dengan harapan dan ketakutan. Apa yang kalian hadapi bukanlah sekadar arwah gelisah. Ini adalah hasil dari perjanjian yang Maya buat semasa hidupnya. Ritual ini tidak akan mudah, dan kita harus siap menghadapi perlawanan, katanya. Ki Wibawa memulai persiapannya. Ritual dilakukan di pemakaman, di dekat peti mati Maya yang masih tertutup. Ia menginstruksikan warga untuk membentuk lingkaran di sekitar lokasi dan menyalakan lilin-lilin di setiap sudut. Beberapa warga yang berani diminta untuk membantunya, sementara yang lain hanya menonton dari kejauhan. Suasana malam itu mencekam. Ki Wibawa mulai membakar dupa dan mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang hanya ia pahami. Bau harum dan pekat memenuhi udara, bercampur dengan bau busuk dari peti mati Maya. Namun, tidak lama setelah ritual dimulai, keanehan terjadi. Lilin-lilin yang menyala tiba-tiba padam secara bersamaan. Meskipun tidak ada angin kencang, Ki Wibawa tetap tenang. Tetapi para warga mulai gelisah. Tetap di tempat kalian, perintahnya tegas. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari dalam peti mati. Suara itu terdengar seperti Maya, tetapi penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. Kenapa kalian ganggu aku? Suara itu bergema. Salah satu warga yang membantu ritual hampir pingsan karena ketakutan. Namun, Ki Wibawa dengan cepat menggenggam tangannya, memberikan kekuatan. Ini hanyalah ilusi untuk melemahkan kita, katanya sambil melanjutkan mantranya. Saat ritual mencapai puncaknya,
Tanah di sekitar peti mati mulai bergetar. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menjerit dan berusaha melarikan diri, tetapi Ki Wibawa memerintahkan mereka untuk tetap di tempat. Jika kalian lari, kekuatan ini akan semakin kuat. Dari dalam peti, terdengar suara lain, kali ini seperti tawa yang mengerikan. Ki Wibawa mengeluarkan sebuah benda dari kotaknya, sebuah keris kecil berlapis emas, dan menusukkannya ke tanah di dekat peti. Tanah berhenti bergetar, tetapi suara jeritan dari dalam peti semakin keras. Arwah ini tidak akan tenang sebelum seluruh dosanya diakui dan diampuni, ujar Ki Wibawa. Ia memerintahkan warga untuk menyebutkan satu persatu kesalahan Maya yang mereka ketahui. Warga yang ketakutan mulai berbisik-bisik, mengingat perbuatan Maya yang telah menyakiti mereka. Namun, ketika seseorang menyebut nama salah satu korban Maya, tanah di sekitar peti mendadak longsor. Peti mati Maya terbuka sedikit, memperlihatkan secuil kain kafan yang kini penuh darah. Dengan susah payah, warga terus menyebutkan dosa-dosa Maya, hingga akhirnya suara jeritan dari dalam peti mati perlahan mereda. Ki Wibawa menyalakan lilin terakhir, dan dengan tegas mengucapkan mantra pemurnian terakhir. Peti mati Maya kembali tertutup rapat, dan bau busuk yang sebelumnya memenuhi udara perlahan menghilang. Ki Wibawa berdiri tegak, wajahnya berkeringat, tetapi ia tampak lega. Ritual ini selesai, tetapi arwahnya belum sepenuhnya tenang. Kalian harus memaafkannya dengan tulus, atau kejadian seperti ini bisa terulang kembali, katanya kepada warga. Warga mengangguk, tetapi di hati mereka masih tersisa ketakutan. Meskipun ritual berhasil, mereka tahu ini bukanlah akhir dari segalanya. Pagi berikutnya, di bawah langit yang mendung, para warga kembali berkumpul di pemakaman untuk mencoba memakamkan Maya untuk yang ketiga kalinya. Meski ritual pemurnian Ki Wibawa dianggap telah melemahkan energi gelap yang mengikat arwah Maya, mereka tetap diliputi rasa takut. Ki Wibawa berdiri di tepi liang lahat baru yang telah digali lebih dalam dari sebelumnya. Ia memastikan segala sesuatu dilakukan dengan hati-hati, termasuk menaburkan garam dan bunga-bunga khusus di dalam tanah sebagai simbol pemurnian. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kita harus melakukannya bersama. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian." Jenazah Maya, yang tetap berada dalam peti mati, diangkat oleh 6 pria desa. Mereka berjalan perlahan menuju liang lahat. Namun, begitu peti mendekati tepi lubang, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat semua orang menggigil. "Waspada!" teriak Ki Wibawa, memegang tongkat ritualnya dengan erat. Saat peti diturunkan, tanah di sekitar liang mendadak bergemuruh, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Warga berteriak, beberapa mundur ketakutan. "Ini ujian terakhir," ujar Ki Wibawa. "Jika kalian lari sekarang, arwahnya tidak akan pernah tenang." Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Tanah di bawah peti mulai longsor, dan peti Maya terlepas dari tali pengikatnya. Peti itu jatuh dan terbuka sedikit, memperlihatkan tubuh Maya yang sudah berubah mengerikan. Wajahnya membusuk, namun matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah warga dengan ekspresi marah dan penuh dendam. Jeritan keras terdengar dari para wanita yang menyaksikan. Bahkan para pria yang memegang tali pengikat terjatuh, kehilangan keberanian mereka. "Kita harus selesaikan ini sekarang." Ki Wibawa berteriak sambil melangkah maju. Dengan cepat, ia menghunus keris ritualnya dan menusukkannya ke tanah di sekitar liang lahat. "Kalian tidak punya kuasa lagi di sini," serunya, mengarahkan mantranya kepada energi gelap yang masih melawan. Namun, tiba-tiba terdengar tawa mengerikan dari liang lahat. Suara itu adalah suara Maya, tetapi terdengar lebih rendah dan menyeramkan. "Dosa-dosaku adalah milikku, dan aku tidak akan dimaafkan." Suara itu bergema di udara. Warga yang mendengar merasa tubuh mereka gemetar, sementara Ki Wibawa terus melanjutkan ritualnya, meskipun tanah di sekitarnya terus bergetar. Peti Maya yang terbuka mulai tertutup perlahan, seperti ada tangan tak terlihat yang memaksa peti itu kembali rapat. Liang lahat yang semula bergolak akhirnya menjadi tenang. Ki Wibawa menyeka keringat dari dahinya, lalu menatap para warga. Arwahnya telah menerima hukumannya.
Sebelum mereka sempat menutup liang lahat, tetua desa, Pak Surya, menunjuk ke peti. "Lihat," katanya dengan suara gemetar. Di atas peti mati Maya, ada bekas tangan yang tercetak jelas, seperti jejak yang terbakar di kayu. Tidak ada yang berani mendekat untuk memastikan. Ki Wibawa menatapnya dengan tenang dan berkata, "Itu adalah tanda bahwa arwahnya tidak akan pernah diterima, baik oleh dunia ini maupun dunia selanjutnya." Dengan langkah berat, warga menutup liang lahat dengan tanah. Namun, suasana tidak pernah benar-benar tenang. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi dengan Maya adalah peringatan bagi semua orang, bahwa dosa-dosa besar tidak hanya menghantui hidup, tetapi juga membawa konsekuensi setelah kematian. Malam itu, meskipun pemakaman selesai, banyak warga melaporkan mimpi buruk yang sama. Mereka melihat Maya berdiri di tengah desa, dengan mata penuh dendam, memandangi mereka dalam diam. Setelah pemakaman ketiga Maya, desa Jatiharum mencoba kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, suasana di desa itu tidak pernah lagi benar-benar tenang. Sejak malam pemakaman, berbagai kejadian aneh mulai menghantui para penduduk. Pada malam pertama, banyak warga yang mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka. Suara itu berhenti tepat di depan pintu atau jendela. Namun saat mereka memberanikan diri mengintip, tidak ada siapapun. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara Maya memanggil nama mereka, disertai dengan tawa kecil yang menyeramkan. Di ladang, tanaman yang biasanya subur mulai layu tanpa sebab yang jelas. Hewan-hewan ternak ditemukan mati mendadak, dengan luka aneh di tubuh mereka. Penduduk yang tadinya skeptis kini mulai ketakutan. Mereka merasa desa mereka telah dikutuk oleh arwah Maya yang marah. Pak Surya, tetua desa, mengumpulkan warga untuk membahas hal ini. Namun, dalam pertemuan tersebut, seorang pemuda bernama Dharma tiba-tiba jatuh pingsan. Saat ia sadar, matanya kosong, dan ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian semua akan merasakan apa yang aku rasakan. Kalian meninggalkan aku di tanah yang menolak tubuhku. Aku akan tetap ada di sini, hingga kalian juga merasakan penderitaanku." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Ki Wibawa yang hadir dalam pertemuan itu hanya menggelengkan kepala. Kutukan ini bukan hanya karena dosa Maya. Ini juga karena kebencian dan ketakutan yang kalian simpan dalam hati kalian. Selama kalian tidak benar-benar memaafkannya, arwahnya akan terus bertahan di sini. Namun, meskipun para warga mencoba melakukan doa bersama dan ritual pemurnian tambahan, kejadian aneh tetap berlanjut. Sebagian penduduk memilih meninggalkan desa, merasa tidak sanggup lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Rumah-rumah yang dulu penuh kehidupan kini kosong, menyisakan puing-puing yang ditumbuhi ilalang liar. Desa Jatiharum perlahan berubah menjadi tempat yang ditinggalkan waktu. Hanya beberapa keluarga yang bertahan, tetapi mereka hidup dalam kecemasan dan mimpi buruk yang terus berulang. Setiap malam Jumat, suara langkah kaki Maya kembali terdengar, berjalan di sepanjang jalan utama desa. Kadang-kadang, bayangan seorang wanita terlihat berdiri di tengah jalan, dengan mata penuh dendam menatap siapapun yang melihatnya. Orang-orang percaya bahwa itu adalah Maya, yang arwahnya terus berkeliaran, mencari tempat untuk beristirahat. Legenda tentang Maya akhirnya menyebar ke desa-desa tetangga. Mereka mengatakan bahwa desa Jatiharum adalah desa yang ditolak oleh bumi, tempat di mana dosa dan kebencian terus bergentayangan. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan arwah Maya. Beberapa percaya bahwa ia benar-benar terjebak antara dunia ini dan dunia selanjutnya. Yang lain yakin bahwa kutukan itu hanyalah peringatan untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Namun, satu hal yang pasti, desa Jatiharum menjadi peringatan abadi bahwa dosa besar tidak pernah benar-benar terhapus, bahkan setelah kematian. Dan di malam-malam tertentu, di bawah cahaya bulan yang redup, jejak langkah Maya masih bisa terdengar, menghantui desa yang pernah menjadi tempat kelahirannya. Cerita ini adalah pengingat bahwa perbuatan kita semasa hidup meninggalkan jejak, tidak hanya di hati manusia lain, tetapi juga dalam dimensi yang tidak kita pahami. Ketidakadilan, kesombongan, dan kebencian yang tidak diselesaikan dapat menjadi beban yang terus menghantui, bahkan setelah kematian.
Melalui kisah ini, kita diajak merenungkan betapa pentingnya hidup dengan hati yang tulus, menghormati sesama, dan menjaga hubungan baik. Bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tetapi juga untuk diri sendiri, agar perjalanan kita di dunia ini tidak meninggalkan luka yang tak tersembuhkan. Maya, dengan kecantikan dan kesalahan yang membayangi hidupnya, adalah simbol dari kehancuran yang bisa terjadi jika kita membiarkan rasa amarah dan dosa merusak kehidupan kita. Desa Jati Harum, dengan segala kutukannya, menjadi saksi bisu bahwa balasan atas perbuatan tidak hanya ada di dunia ini, tetapi juga di alam yang lebih jauh dari pemahaman kita. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa kebaikan, meskipun kecil, memiliki kekuatan untuk melampaui batas waktu dan dunia, sementara kejahatan hanya akan meninggalkan bayangan kelam. Karena pada akhirnya, hanya kebaikan dan ketulusan yang akan membawa kedamaian di dunia maupun setelahnya.